Bab 3111. Temukan cara untuk menghubunginya dan buat dia bekerja untuk kita, perintah Everett dengan dingin. Ya, saya akan mengaturnya segera, jawab Jerry segera. Apa yang Lawrence lakukan akhir-akhir ini? Tatapan Everett sedikit menggelap. Dia sangat pendiam. Yang bukan gaya biasanya. Setelah Jerry melaporkan aktivitas Lawrence baru-baru ini kepada Everett, Everett mengerutkan kening. Dia sebenarnya sedang dalam suasana hati yang baik. Untuk mengirim hadiah ulang tahun. Ya, tetapi tampaknya dia belum menerima tanggapan apapun, Jerry menambahkan. Dia masih belum menyerah, ejek Everett. Mengingat situasi saat ini, bahkan jika Nicole jatuh dari kasih karunia, sama sekali tidak mungkin dia akan kembali padanya. Apakah dia tidak mengerti itu? Everett tidak percaya bahwa Lawrence masih berpikir untuk menghidupkan kembali sesuatu dengan Nicole. Ada hal lain. Akhir-akhir ini, sepertinya ada seseorang yang membantu kita dari balik bayang-bayang. Aku tidak yakin siapa orangnya, tetapi saya menduga itu mungkin salah satu orang Lawrence, kata Jerry hati-hati. Hati-hati, bahkan jika itu perbuatannya, niatnya tidak akan sesederhana itu, renung Everett. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Lawrence begitu baik hati untuk membantuku? Itu tidak lain hanyalah memanfaatkan aku untuk kepentingannya sendiri. Mengerti? Jawab Jerry. Bagus. Everett memberi isyarat kepada Jerry untuk pergi. Setelah Jerry pergi, Everett mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan niat gelap. Jika aku tidak bisa mencapai tujuanku sepanjang waktu, aku akan mati. Segera, saya akan memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan menanganinya satu persatu. Siang hari, di bawah terik matahari, Nicole, Lulu, dan Patricia keluar untuk makan siang. Saat mereka pergi, mereka bertemu Ellar di luar Riddle Corporation. Nicole, kalian mau makan siang? Tanya Ellar saat dia melihat mereka. Mengapa kamu ada di sini? Nicole terkejut melihat Ellar. Aku ingin bertanya bagaimana penyelidikannya berjalan, kata Ellar, sambil melirik Patricia, yang sedang menangani investigasi. Nicole mengerti maksudnya dan menyarankan, kita akan makan siang. Mau ikut? Tentu saja, Ellar menyetujui, bersemangat untuk menemani mereka. Ayo pergi, kata Nicole sambil menuntun mereka menyeberang jalan. Karena mereka sudah berencana untuk makan siang di seberang jalan, bertemu dengan Ellar berarti dia bisa bergabung dengan mereka. Setelah tiba di restoran dan duduk di meja, mereka memesan makanan. Nicole, ada hasil? Tanya Ellar penuh semangat. Kami baru saja akan membahasnya. Dengarkan, jawab Nicole. Ia kemudian menoleh ke Patricia. Pergilah. Di depan, Patricia memulai dengan ekspresi serius. Berdasarkan pengawasan, orang-orang itu memang terhubung dengan Jerry, dan kami telah mengklarifikasi identitas mereka. Mereka dapat dikonfirmasi sebagai bagian dari grup yang kembali bersama Everett. Mereka adalah orang-orang dari Eastern Falcon, kemungkinan sekarang berada di bawah novel drama Everett. Memerintah. Itu berarti, pasukan Everett cukup kuat, kata Ellar, kulitnya menjadi sedikit pucat. Menyadari bahwa berurusan dengan Everett akan lebih sulit di masa mendatang. Tatapan Nicole semakin dalam saat dia menambahkan, ini cocok dengan apa yang ditemukan Max sebelumnya. Kami telah menyerahkan ini. Masalah ini akan ditangani Zain. Fokus kami tetap pada Everett. Bab 3112. Tapi dengan Eastern Falcon di pihaknya, mengalahkannya tidak akan mudah, kata Ellar, kerutan di dahinya muncul. Alisnya saat dia menyuarakan kekhawatirannya. Itu hanya sebagian kecil dari kekuatan mereka. Sebagian besar pasukan mereka belum berpihak pada Everett. Kami percaya. Everett memiliki pemimpin Eastern Falcon di bawah kendalinya, jadi Zain sedang dalam misi untuk menemukan dan membebaskannya. Mereka, Nicole menjelaskan. Oh, pikir Ellar keras-keras, jika memang begitu, kita mungkin tidak akan berada dalam situasi yang sulit seperti ini. Dia lalu menoleh ke Patricia dan menambahkan, tetap saja, kamu harus berhati-hati dalam usahamu. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya, sahut Patricia, suaranya mengandung nada dingin. Ellar tampak terkejut,
mengakhiri pembicaraan dengan keheningan total. Hei, Ellar, aku dengar ada sepupumu yang menginap di rumahmu. Ada apa? Tanya Lulu. Rasa penasarannya tak berkurang dengan penjelasan Nicole. Tiba-tiba disebutkan tentang sepupu yang sebelumnya tak dikenal. Menarik perhatiannya. Ini sedikit kisah, desa Ellar. Ceritakan saja, desak Lulu, ketertarikannya mencapai puncaknya. Dengan enggan, Ellar berbagi, ibu saya mengaku dia adalah kerabat jauh, bahkan tidak berhubungan langsung. Bagaimana? Yang bahkan menjadikannya seorang kerabat. Ekspresinya menunjukkan kekacauannya. Dia sedang mencari pekerjaan di kota dan mungkin akan tinggal di San Joto untuk memajukan karirnya. Aku mengerti, Lulu mengangguk, memahami situasinya. Jadi, dia akan tidur denganmu untuk sementara waktu. Tepat sekali, Ellar meringis, dan dari kelihatannya, ibuku tidak suka dia pergi dalam waktu dekat. Menjadi begitu buruk, aku mulai menghindari rumah. Akhirnya berkemah di kantor saya tadi malam. Ibumu baik-baik saja dengan kamu yang tidak pulang. Lulu mengerutkan kening, menyiratkan bahwa Emma mungkin mengatur skenario agar Ellar dan Doretta menjadi lebih dekat. Aku hanya berpura-pura bahwa pekerjaan itu menyebalkan, membuatku terlalu terlambat untuk pulang. Ellar mengeluarkan suara lelah. Desah. Rasanya seperti aku telah diturunkan jabatannya sebagai putra mereka, dan Doretta mengambil alih posisi itu. Hahaha, awas ya, nanti jadi kenyataan. Lulu tak kuasa menahan godaan. Berhenti, kau mendorongku ke tepi jurang di sini, protes Ellar, menyisir rambutnya dengan tangannya. Kekesalan. Sekarang, rasanya seperti ibuku mengkritik semua yang kulakukan tapi melihat Doretta dengan warna merah jambu. Kacamata. Kau tahu, kau bisa mempengaruhi Emma untuk melihatmu dalam cahaya yang lebih baik, saran Lulu, matanya berbinar. Nakal. Ellar menatap Lulu dengan pandangan jengkel. Jangan mulai dengan persetujuanku terhadap apapun. Bayangkan saja, membawa pulang pacar bisa jadi akhir cerita, sahut Lulu sedikit jengkel. Kendala sebenarnya adalah Ellar tidak memiliki pacar. Dengan adanya pacar, perhatian Emma tidak akan terlalu terpaku pada Doretta. Terima kasih, tapi tidak terima kasih. Ellar menepis ide itu dengan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Aku lebih suka tetap di novel drama lainnya daripada memainkan game itu. Bagi Ellar, tidak ada orang lain yang bisa mendekati Patricia. Menerima orang lain bukan hanya akan menyulitkannya. Itu tidak adil bagi orang lain yang terlibat. Itu dia. Sebelum Lulu bisa menyelesaikan kalimatnya, Patricia menyela, makanannya sudah ada, ayo makan. Saat Lulu mulai menyantap hidangannya, dia berhenti sejenak, mengintip ke arah Patricia dan tidak dapat menahan tawa liciknya. Apakah Patricia mengalihkan pembicaraan demi Ellar, atau dia sendiri yang merasa agak canggung? Nicole, yang menyadari komunikasi diam itu, harus menahan tawanya karena ketegangan yang nyata. Ellar, sudah saatnya kau menyelesaikan ini. Membiarkannya berlarut-larut hanya akan memperburuk keadaan, dan Emma tidak akan bisa melakukan apapun untuknya. Pasti akan salah paham. Menghindari masalah tidak akan menyelesaikan masalah, saran Nicole. Bagaimana aku bisa mengatasi kekacauan ini? Pikir Ellar, jengkel, dan apa yang terjadi. Melalui kepala ibuku, Doretta juga tidak tampak seperti itu padaku. Kami bahkan hampir tidak saling memandang. Kontak. Bagaimana ibuku bisa menyimpulkan bahwa kita mungkin ada? Bab 3113. Ellar merenung, bukankah orang biasanya bertemu dan mengobrol terlebih dahulu, bahkan untuk kencan buta? Tapi akting ibuku. Seperti dia sedang mengatur pernikahan secara langsung. Katakan saja padanya dengan jujur, kau sudah punya seseorang dalam pikiranmu. Itu benar, kan? Lulu menyenggol Ellar, mendesak dia untuk mengaku. Tepat saat kata-kata Lulu menggantung di udara, Patricia tiba-tiba terserang batuk. Tenanglah, minumlah air. Ellar cepat-cepat menyerahkan segelas air padanya, kekhawatiran terukir di wajahnya. Batuk Patricia mereda setelah beberapa saat, dan dia meneguk air beberapa teguk sambil bergumam, terima kasih. Asalkan kamu baik-baik saja, komentar Ellar, sedih melihat Patricia memerah karena batuk-batuk. Kita fokus saja pada makanannya,
Lulu, Patricia menyela sebelum Lulu bisa menyelidiki lebih dalam, mengarahkannya menjauh. Dari penyelidikan lebih lanjut, novel drama. Baiklah, ayo makan, Lulu menyetujui, menahan pertanyaannya. Dia menyadari bahwa beberapa isu perlu ditangani dengan hati-hati. Dinamika yang berkembang antara Ellar dan Patricia adalah sesuatu yang harus mereka selesaikan sendiri. Setelah makan siang, Ellar pamit, dan Nicole, bersama Patricia dan Lulu, kembali ke perusahaan Riddle. Nicole, ada ide apa yang akan dilakukan Everett selanjutnya? Tanya Lulu, kekhawatiran muncul di dahinya. Nicole menjawab dengan nada berat, kekhawatiranku sebenarnya lebih pada Ellar saat ini. Menurutmu Everett menargetkannya karena keterlibatannya? Lulu bertanya dengan hati-hati. Bukan hanya itu. Everett terlalu akrab dengan lingkaran kita. Baginya, mengejar Ellar bisa mengganggu AS. Secara signifikan, Nicole berspekulasi, merenungkan motif potensial Everett. Menargetkan Ellar bisa sekaligus melemahkan pihak mereka dan memaksa Nicole untuk membagi fokusnya. Everett kemungkinan mengantisipasi hal ini, menjadikan Ellar sebagai subjek lanjutan dari intriknya. Lalu apa rencana kita? Apakah Ellar dalam bahaya? Kekhawatiran Lulu terlihat jelas. Kita perlu memastikan seseorang mengawasi Ellar dengan ketat, demi keselamatannya, Nicole menyimpulkan dengan tekad yang kuat. Patricia ragu-ragu sebelum berbicara dengan suara rendah, Nona Riddle, jangan khawatir. Agen yang dikerahkan ke Baikop tetap waspada dan memantau keselamatan Ellar dengan ketat. Implikasinya jelas, tidak akan ada celaka yang menimpa Ellar di bawah pengawasan mereka. Nicole mengangkat alisnya dengan sedikit terkejut, sementara Lulu tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Wow, kamu benar-benar mengawasinya. Tampaknya kekhawatiran Patricia lebih dalam dari sekadar tugas profesional. Patricia tersipu dan mencoba menghindar. Ini hanya tindakan pencegahan profesional. Meskipun dia tidak hadir di Baikop, situasi di sana masih belum stabil, sehingga membenarkan keputusannya untuk tidak hadir. Mengingat timnya. Namun, Lulu tidak mempercayainya, dia mencondongkan tubuhnya untuk berbisik, ayolah, akui saja. Apakah semua hal tentang Doretta membuatmu cemburu? Keheningan Patricia menunjukkan sesuatu, mendorong Lulu untuk mendesak lebih jauh. Itu mengganggumu, bukan? Dengan alasan yang tergesa-gesa, Patricia melarikan diri, langkahnya semakin cepat saat dia pergi. Lulu melihat, ekspresinya campuran antara frustrasi dan kekhawatiran. Meninggalkan kita tergantung tanpa apapun kecuali harga dirinya. Nicole memberikan teguran ringan, jangan terlalu menekan mereka. Jawaban Lulu diwarnai dengan kepasrahan, merekalah yang memperumit keadaan, membuat kita semakin terpuruk. Patricia punya alasannya, kata Nicole, menyadari tindakan Patricia yang terdalam. Komitmen Patricia terhadap misinya, meskipun bebas untuk mundur, mengisyaratkan adanya masalah pribadi yang belum terselesaikan. Konflik. Nicole merasa bahwa jika diberi waktu, Patricia dapat menyesuaikan tugasnya dengan perasaannya. Lulu, merenung namun kecewa, mengakui. Saya mengerti. Sungguh menyedihkan melihat peluang hilang begitu saja. Namun, pada akhirnya, kita semua punya jalan yang harus kita pilih. Bab 3114. Baiklah, mari mulai bekerja. Nicole menepuk bahu Lulu dengan lembut. Baiklah. Sambil mengangguk, Lulu menuju ke kantornya sendiri. Setelah kembali ke kantornya, Nicole duduk di mejanya. Dia membolak-balik dokumen di tangannya. Meja, alisnya sedikit berkerut. Khawatir dengan situasi Ellar, dia merasa agak lega karena Patricia telah mengatur seseorang untuk mengikuti Ellar, memastikan keselamatan pribadinya. Sementara itu, Ellar sedang menuju Baikop. Dia sengaja memilih jam makan siang untuk kunjungannya, dengan harapan bisa membahas beberapa hal investigasi. Dan juga berharap untuk melihat sekilas Patricia. Sejak insiden terakhir dengan Patricia, ketika dia datang untuk rekaman pengawasan dan menemukan Emma dan Doretta, dia sadar bahwa Patricia mungkin salah paham dengan situasi tersebut. Patricia, yang sangat cerdas, akan dengan mudah melihat niat di balik Emma membawa Doretta. Lagi pula,
jika dia bisa memahami situasinya, Patricia pasti juga bisa. Tetapi beberapa hal, begitu terjadi, berada di luar kendali seseorang. Apa yang dapat dilakukannya sekarang adalah mencoba mencegah situasi bertambah buruk. Mengingat kata-kata Lulu, Ellar mengerutkan kening saat dia berpikir, jika aku mengatakan aku memiliki seseorang yang aku sukai, ibu mungkin menghormati keinginanku. Namun, dia juga ingin bertemu orang tersebut. Siapa yang akan aku bawa pulang? Membawa pacar palsu bisa mempersulit keadaan di masa depan, tapi aku tidak punya yang asli juga. Ellar menghela napas pasrah. Tuan Riddle, apakah Anda masih khawatir tentang insiden bubuk batu fosfat? Asistennya bertanya dengan suara pelan. Meski kejadian sudah berlalu, namun pelakunya belum ditemukan. Membiarkan kemungkinan mereka kembali dan potensi kerugian bagi Baikok terbuka. Ellar menatap asistennya dan bertanya, menurutmu, jika aku meminta Patricia untuk pulang bersamaku, apakah dia akan baik-baik saja? Akan setuju. Apa? Asisten itu sejenak bingung, tidak begitu mengerti maksudnya. Tidak apa-apa, kata Ellar, melihat ekspresi bingung di wajah asistennya, lalu kembali berbicara. Realitas. Dengan hati-hati, asisten itu bertanya, Tuan Riddle, apakah ada yang salah? Jalan saja, jawab Ellar tanpa menjelaskan lebih lanjut, sambil mengalihkan pandangannya ke jendela luar. Merasa suasana hati Ellar sedang tidak baik, asisten itu pun fokus mengemudi. Ellar memperhatikan pemandangan jalanan yang berlalu begitu cepat. Bayangan Patricia tanpa sengaja terlintas di benaknya, meninggalkannya. Merasa agak getir dan frustrasi. Saat senja mendekat, Nicole, melihat ke arah Lulu dan Patricia, bertanya, kemana kalian akan pergi? Spencer akan menjemputku. Dia sudah memesan tempat makan malam, kata Lulu sambil tersenyum manis. Saya akan ke tempat Dr. Wians, jawab Patricia. Nicole mengangkat alisnya sedikit. Ada apa? Dr. Wians memanggil saya, tetapi dia tidak menjelaskan untuk apa, kata Patricia, yang juga tampak bingung. Silakan. Nicole mengangguk, memberi isyarat padanya untuk melanjutkan, lalu berjalan menuju mobil Jared. Begitu berada di dalam mobil, Jared bertanya dengan lembut, apa yang terjadi? Martin ingin Patricia menemuinya, tidak yakin mengapa. Nicole mengungkapkan kekhawatirannya, merasa aneh bahwa Martin akan meminta kehadiran Patricia. Jared memegang tangan Nicole dengan lembut, meyakinkan, Patricia bisa mengatasinya. Nicole setuju, memutuskan untuk menanyakannya pada Patricia besok. Bab 3115. Setelah makan malam di rumah, Nicole menerima telepon dari Patricia. Nona Riddle, Dr. Wians memberi saya beberapa obat aplikasi, mengatakan bahwa meskipun wajah saya jika sudah pulih, akan lebih baik jika tetap menggunakannya untuk beberapa waktu lebih lama. Mendengar perkataan Patricia, Nicole pun menanggapi dengan riang, begitu ya, kalau begitu sebaiknya kamu menggunakannya lebih lama lagi. Tampaknya kunjungan itu dilakukan karena alasan ini, Martin bersikap penuh perhatian. Nona Riddle, Patricia ragu sejenak, lalu berkata, tapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Alis Nicole sedikit berkerut. Apa maksudmu? Obat yang diberikan Dr. Wians kepadaku sepertinya bisa bertahan sangat lama. Itu tampak berlebihan untuk hanya perawatan lanjutan, dia selalu bisa kembali lagi bila diperlukan. Nicole, yang menyadari maksud Patricia, tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu menyadari hal lainnya? Mengingat kecurigaan Patricia, pasti ada lebih dari satu kekhawatiran ini. Ketika saya di sana, Dr. Wians sedang memberi instruksi kepada asistennya tentang beberapa hal, dan dari nadanya, itu sepertinya dia sudah berencana untuk pergi sejak lama, jelas Patricia, novel drama. Pergi. Kebingungan tampak di mata Nicole. Martin berencana meninggalkan Sanjoto. Saya tidak yakin dengan rinciannya, hanya saja merasa aneh, imbuh Patricia. Baiklah, saya mengerti, kata Nicole sebelum menutup telepon. Jared memasuki ruangan dan melihat Nicole tengah berpikir keras, lalu bertanya, ada apa? Setelah berbagi temuan Patricia dengan Jared, Nicole berkata,
aku bertanya-tanya apakah Martin telah menemukan beberapa masalah. Mungkin dia ada pekerjaan yang harus diselesaikan, usul Jared sambil membelai lembut rambut Nicole. Tapi Patricia merasa dia berencana untuk pergi untuk waktu yang lama. Pekerjaan macam apa yang membutuhkan waktu yang lama? Ketiadaan. Tatapan Jared semakin dalam, dan dia dengan lembut memegang tangan Nicole, meyakinkan, bahkan jika ada sesuatu, dia dapat mengatasinya sendiri. Aku hanya bingung, Nicole mendesah. Jika dia benar-benar menghadapi masalah, dia bisa memberi tahu kami. Sebagai teman, kami tidak akan hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Mungkin dia merasa tidak perlu bagi AS untuk campur tangan, kata Jared sambil merapikan rambut Nicole. Ambil saja. Mandi dan bersiap untuk istirahat. Baiklah. Nicole setuju dan menuju ke kamar mandi. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Martin, yang hidup untuk penelitian medisnya, terlibat dalam masalah. Itu tidak masuk akal. Saat fajar menyingsing, kegelisahan Nicole belum juga pudar, kegelisahan itu memacu dirinya untuk bertindak. Dia memutuskan untuk memeriksa Martin di labnya. Sesampainya di sana, dia melihat Martin yang asyik dengan pekerjaannya. Hai, Martin, panggilnya. Martin mendongak, terkejut. Nicole, apa yang kau lakukan di sini? Hanya ingin menanyakan kabarmu, katanya sambil tersenyum meyakinkan sambil mendekat. Apa maksud semua ini? Dia menunjuk ke arah pekerjaannya. Hanya menyelesaikan beberapa hal yang belum selesai, jawab Martin, lalu terdiam sejenak, menyadari alasan di balik kunjungannya. Patricia sudah memberitahumu, bukan? Keterkejutan awalnya atas kehadirannya memudar, digantikan oleh pemahaman atas kekhawatirannya. Saya mendengar sedikit dan berpikir sebaiknya saya melihatnya sendiri, Nicole mengakui, membenarkan rumor yang beredar. Sampai ke dia dan Patricia. Jadi, Martin benar-benar berencana untuk pergi. Namun pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa di benaknya. Pikirannya adalah, kemana, untuk apa, dan apa yang mendorong keputusan mendadak seperti itu. Kenapa kita tidak duduk di kafe di lantai bawah? Usul Martin. Raut wajahnya menunjukkan sedikit rasa gelisah. Ayo pergi, Nicole setuju sambil mengangkat bahu santai, mengikutinya ke kafe, di mana mereka duduk dengan nyaman. Kopi. Bab 3116. Aroma kopi tercium di udara saat suara Martin perlahan memenuhi ruangan. Sebenarnya aku berencana untuk pergi mencari Cindy, katanya terus terang, meski sikapnya menunjukkan sedikit kegelisahan. Alis Nicole sedikit terangkat karena terkejut. Cindy, kamu. Ya, Martin mengangguk dan berkata lembut, hanya saat dia tidak ada, aku sadar aku tidak bisa hidup tanpanya. Tanpa Cindy, kehidupan Martin menjadi sangat membosankan dan monoton. Hari-harinya terbatas pada laboratorium, tanpa ada seorang pun yang bisa diajaknya berbagi pikiran, tanpa ada seorang pun yang bisa memecah kesunyian kesendiriannya. Kesendirian, yang dulu menjadi tempat perlindungan, telah berubah menjadi sel yang menyesakkan. Dia menyadari kehadiran Cindy telah menyuntikkan semangat ke dalam hidupnya, mengubah monokrom menjadi Technicolor. Kepergiannya telah mengubah segalanya kembali menjadi abu-abu suram. Kekosongan ketidakhadirannya menjadikan setiap waktu luang sebagai gerbang menuju kenangan masa lalu yang mereka lalui bersama. Setiap kenangan adalah kenangan yang tajam dan jelas. Menyengat. Bayangan yang menghantui tentang kepergian Cindy yang menyedihkan adalah rasa sakit yang terus-menerus, sebuah pengingat yang tak henti-hentinya tentang apa. Dia telah kalah. Kesadaran mendalam ini mendorongnya untuk mengambil keputusan, dia harus menemukannya. Melihat kejelasan dan penerimaan Martin yang baru ditemukan atas perasaannya terhadap Cindy, Nicole tersenyum. Kalau begitu aku berharap. Semoga yang terbaik untuk kalian semua. Jika Martin bisa berdamai dengan Cindy dan menyalakan kembali kasih sayang mereka, itu akan menjadi sebuah alasan untuk merayakan. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Martin mengangkat cangkir kopinya dan bersulang dalam hati kepada Nicole. Nicole menyesap kopinya, lalu bertanya, sudahkah kamu mencoba menghubungi Cindy? Novel drama. Tidak, aku tidak bisa menghubunginya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk mencarinya sendiri. Nicole mengernyitkan alisnya sedikit, bingung.
Kenapa kamu tidak bisa menghubungiku? Aku tidak yakin. Jejak kekhawatiran tampak di mata Martin. Sepertinya tidak mungkin bagi Cindy untuk memutuskan semua kontak, yang memperdalam kekhawatirannya. Jika Anda mengalami masalah saat berada di sana, jangan lupa hubungi saya. Saya akan mencari seseorang untuk membantu Anda. Nicole mengungkapkan kekhawatirannya. Jangan khawatir, aku akan mencari seseorang. Tidak akan terjadi apa-apa, Martin mencoba meyakinkan Nicole. Meskipun dia sendiri merasa khawatir, dia menyadari beban yang dialami Nicole saat ini dan tidak ingin menambah beban tersebut. Mereka dengan masalahnya. Kamu dan Cindy adalah temanku, kata Nicole sambil tersenyum hangat pada Martin. Setelah jeda sebentar, Martin mengangguk. Jika aku benar-benar perlu, aku akan melakukannya. Baiklah, jawab Nicole, senyumnya tak tergoyahkan. Kembali di Riddle Corporation, Lulu, yang sedang menunggu Nicole, bertanya begitu dia melihatnya, bagaimana? Bagaimana itu bisa berjalan? Tidak apa-apa, dia akan menemukan Cindy, ungkap Nicole. Oh, wajah Lulu berseri-seri karena lega. Akhirnya dia sadar. Sepertinya ini tentang menyadari apa yang hilang dan belajar menghargainya, renung Nicole keras-keras. Saya hanya berharap Cindy terbuka untuk memberinya kesempatan lagi. Lulu menghela napas, penuh harap pada perjalanan Martin. Itu semua tergantung bagaimana dia menyikapinya sekarang, kata Nicole sambil tersenyum pada Lulu. Sekarang, kembali bekerja. Kecuali ada hal lainnya. Oh, ada. Nada bicara Lulu berubah serius. Dia menyerahkan sebuah dokumen kepada Nicole dan menjelaskan, ini terlihat aneh. Aneh. Nicole mengambil dokumen itu, penasaran. Itu adalah surat pernyataan kerjasama, tapi aku belum pernah mendengar tentang perusahaan ini. Aku khawatir itu mungkin penipuan. Lulu mengerutkan kening. Apalagi dengan Everett yang mengintai, kita harus ekstra hati-hati. Bab 3117. Baiklah, aku mengerti, kata Nicole sambil membawa dokumen itu bersamanya. Saya akan kembali bekerja kalau begitu, jawab Lulu sambil berbalik untuk menuju kantornya. Kembali ke kantornya, Nicole membuka dokumen itu dan sedikit mengernyit setelah melihatnya sebentar. Proyek tampak menjanjikan, jelas merupakan peluang investasi yang berharga. Namun, ada sesuatu tentang kontennya. Terasa sangat familiar. Saya belum pernah mendengar tentang perusahaan itu, tetapi mengapa desain proyeknya tampak begitu akrab? Setelah ragu sejenak, Nicole membawa dokumen itu ke kantor Sean. Ada apa? Sean tampak terkejut melihatnya, jarang sekali dia mengunjunginya di jam kerja. Sean, lihat ini, Nicole menyerahkan dokumen itu padanya. Lulu menemukannya, dan menurutku ada sesuatu yang aneh tentang hal itu. Ekspresi Sean berubah serius saat dia mulai membaca dokumen itu, alisnya mengernyit lebih dalam saat dia melanjutkan. Tatapan Nicole sedikit menajam. Apa kau menemukan sesuatu? Ini adalah proyek yang sudah digagas oleh Om Damien sejak lama, namun ditunda karena investornya tidak pernah diungkapkan. Suara Sean membawa jejak kegelapan, novel drama. Paman Damien. Alis Nicole berkerut. Jadi, Everett lagi. Karena proyek ini sudah sangat lama dan Damien dikurung di penjara, Everett mungkin satu-satunya yang bisa menghidupkannya kembali. Mungkin saja, kata Sean dengan bingung. Tapi apa tujuannya melakukan ini? Lagi pula, itu hanya surat pernyataan. Apakah mereka akan menyetujui kontrak masih belum pasti. Bahkan jika mereka tertarik dengan proyek tersebut dan setuju untuk menandatangani, ketentuan kontrak akan menjadi sangat penting. Mereka tidak bisa menandatangani sesuatu secara sembarangan. Aku akan meminta seseorang untuk menyelidikinya, kata Nicole, suaranya dingin. Jika itu benar-benar Everett, motifnya adalah mungkin tidak sesederhana itu. Baiklah, Sean setuju. Kemudian dia menyarankan, tapi untuk saat ini, mari kita atur seseorang untuk menghubungi mereka dan jaga agar mereka tetap terlibat tanpa membuat mereka khawatir. Mengerti. Sean melirik Nicole dan bertanya, kudengar hampir terjadi insiden dengan Baikop, bagaimana sekarang? Sudah teratasi, tapi kita masih perlu berhati-hati di masa mendatang.
Nicole menghela napas, merasa agak tidak berdaya. Kembalinya Everett tampaknya ditujukan untuk tidak memberikan kedamaian bagi AS manapun. Tidak masalah, jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak ada yang akan tinggal diam. Kita semua bersama-sama dalam hal ini, setelah semuanya, Sean meyakinkannya, menyoroti solidaritas di antara mereka. Nicole merasa sangat bersyukur. Terima kasih, Sean. Kau adikku, tak perlu ucapan terima kasih, jawab Sean, senyumnya menenangkan. Kembalilah bekerja, kata Nicole, berdiri untuk pergi dengan dokumen itu, kembali ke kantor. Tak lama kemudian, Patricia masuk. Nona Riddle, Anda memanggil saya. Aku butuh kau untuk meminta tim Zain menyelidiki ini, kata Nicole sambil menyerahkan dokumen itu. Mungkin. Terhubung ke Everett. Beritahu mereka untuk berhati-hati. Mengerti? Patricia mengiyakan sambil mengambil dokumen itu sebelum pergi. Setelah meninggalkan Riddle Corporation, Patricia menghubungi tim Zain untuk menyampaikan situasinya. Kemudian, dia menuju Baikop. Di dekat tempat itu, dia melihat sosok yang dikenalnya yang membuatnya mengerutkan kening. Itu pasti Doretta, anak Ellar. Sepupu, kan? Konon katanya dia tidak punya teman di sini. Jadi, kenapa dia ditemani seorang pria? Karena penasaran, Patricia memarkir mobilnya di pinggir dan mengamati Doretta dan pria itu lebih dekat. Awalnya, Doretta tampak kesal, mencoba mengabaikan pria itu. Namun setelah dia membisikkan sesuatu padanya, dia berhenti, terbelah. Puas dengan usahanya yang meyakinkan, pria itu menyerahkan kartu nama kepada Doretta sebelum berangkat. Doretta berdiri di sana dengan bingung. Saat Patricia menyaksikan pemandangan itu, tatapannya sedikit menajam. Bab 3118. Setelah berpikir sejenak, Patricia menyalakan mobil dan mengikuti pria itu. Di sebuah sudut, lelaki itu melepas topinya, melihat sekeliling dengan ekspresi puas, lalu naik ke dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan dan pergi. Patricia mengambil foto pria dan mobilnya, lalu mengirimkannya langsung ke Charlie dengan instruksi untuk menggali lebih dalam novel drama. Kemudian, Patricia pergi ke kantor Elap. Apa yang membawamu ke sini? Keterkejutan Elap saat melihatnya diwarnai dengan nada bahagia. Nicole memintaku untuk mengawasi hal-hal di sini, kata Patricia, berhenti sejenak sebelum bertanya, semuanya baik-baik saja di pihakmu. Tentu saja, semuanya berjalan lancar, Ellar meyakinkannya. Alis Patricia sedikit berkerut. Tidak ada kejadian yang tidak biasa, atau tamu tak terduga. Baru saja melihat Doretta di bawah, dia tidak bisa tidak berspekulasi. Kunjungan Doretta, apakah untuk melihat Ellar, dan pria yang sedang dia hadapi tampak aneh. Mungkinkah ada hal lain tentang Doretta selain yang terlihat? Mata Ellar, yang terkejut, menjawab, sejauh yang saya ketahui, semuanya normal. Apakah Anda memperhatikan sesuatu? Dia merenung, Patricia tampaknya sangat waspada. Apa yang dia tangkap yang tidak kusadari? Melihat kebingungan Elap, Patricia hanya bisa menghela napas dan menepisnya dengan, tidak apa-apa. Menyadari bahwa dia tidak menyadari hal itu, Patricia memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh. Tanpa bukti konkret, membagikan kecurigaannya tampak tidak ada gunanya. Dia memutuskan untuk mengungkap misteri itu sendiri, diam-diam menyadari dia mungkin tidak. Percayalah saja pada apa yang dia katakan. Jangan khawatir, aku punya seseorang yang mengawasi perusahaan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menguasai perusahaan, kata El. Pangkuannya mencoba meyakinkannya, senyum tersungging di bibirnya. Pernyataan itu merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa dia telah tumbuh, tidak lagi terus-menerus membutuhkan perlindungannya. Namun melihatnya seperti anak kecil yang mencari persetujuan membuat Patricia kesal. Dia sudah menjadi target, tapi dia membanggakan keamanan. Dengan sedikit kerutan di dahinya yang hampir tak terlihat, Patricia menjawab, baiklah, aku harus kembali sekarang. Saat Patricia hendak pergi, Elap mengulurkan tangannya secara naluriah. Tunggu. Ada yang lain. Patricia menoleh ke belakang, ekspresinya penuh kebingungan. Ellar, bertemu dengan tatapan Patricia, dengan cepat melepaskan tangannya, sarannya keluar agak. Dengan canggung,
Sudah hampir waktunya makan siang. Kenapa tidak tinggal dan makan bersama? Tidak, terima kasih. Patricia baru saja akan menolak ketika sebuah ketukan menghentikan mereka. Masuklah, panggil Elaf sambil mengerutkan kening. Pintu terbuka, memperlihatkan Doretta yang membuat mereka terkejut. Kenapa kau di sini? Ellar tampak terkejut. Kembali, Doretta, jelas tidak mengharapkan kehadiran Patricia, ragu-ragu di ambang pintu, terpecah antara masuk dan pergi. Dengan gigi terkatup, dia berkata, apakah aku mengganggu sesuatu, Ellar? Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Suara Ellar berubah lebih dingin. Doretta melirik Patricia, keraguannya terlihat jelas. Ekspresi Patricia sedikit berubah gelap. Aku akan membiarkanmu berdiskusi. Dengan itu, dia berjalan pergi. Tunggu. Ellar menatap tanpa daya saat Patricia keluar. Apakah aku menimbulkan masalah? Doretta, menyadari ketidaksenangan Ellar, melangkah dengan hati-hati. Ellar kembali pada sikap acuh tak acuhnya. Ada apa? Aku sibuk. Doretta memberanikan diri, aku lolos wawancara, tapi mereka meminta referensi lokal karena aku bukan dari di sini. Bisakah Anda menjaminnya? Bab 3119. Jaminan untukmu. Alis Eliar berkerut saat dia bertanya, perusahaan yang mana? Dia belum pernah mendengar ada perusahaan yang mensyaratkan referensi lokal untuk menjamin kandidat pekerjaan untuk dipekerjakan. Hanya beberapa blok jauhnya, di suatu tempat bernama. Doretta tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sebelum Ellar memotong dengan sedikit kecurigaan, beberapa blok. Pergi. Apakah kau yakin itu bukan perusahaan kedok? Daerah itu tidak dikenal sebagai tempat bisnis-bisnis besar dan terkemuka. Dengan keterampilan Doretta, dia tidak perlu menyelidiki entitas yang kurang dikenal. Doretta tergagap, aku tidak yakin, tapi menurutku tidak. Ellar menghela napas dalam-dalam. Pulanglah sekarang. Aku akan menyelidikinya. Sementara Ellar lebih memilih menjaga jarak dari Doretta, mengingat kedatangannya di San Giotto dan ibunya. Jaminan dukungan, dia merasa berkewajiban untuk memastikan keselamatannya. Dia tidak akan tinggal diam jika dia berpotensi ditipu, terutama karena dia adalah keluarga. Doretta tampak ragu-ragu, ingin berkata lebih banyak, tetapi akhirnya mengangguk. Baiklah kalau begitu. Apakah kamu butuh tumpangan pulang? Ellar menawarkan. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Aku tidak akan menyita lebih banyak waktumu, tolak Doretta sebelum dia keluar. Karena kantornya sudah sepi lagi, Ellar mendesah frustrasi. Niatnya untuk makan siang bersama Patricia digagalkan oleh kemunculan Doretta yang tiba-tiba. Patricia, tanpa sepengetahuan Ellar, tidak meninggalkan daerah itu dan mendengar percakapan antara Ellar dan novel drama Doretta. Baru setelah Doretta pergi, dia memutuskan untuk pergi. Rasa penasaran Patricia tentang niat Doretta dan perusahaan yang disebutkan tumbuh, mendorongnya untuk mengambil masalahnya ke tangannya sendiri dan menyelidikinya lebih lanjut. Patricia kembali ke Riddle Corporation tepat pada waktunya untuk makan siang. Lulu telah memesan makanan dan mengundangnya untuk bergabung dengan mereka di kantor Nicole. Nona Riddle, saya bertemu Doretta di Baikop. Patricia mulai menceritakan pertemuannya kepada Nicole. Alis Nicole sedikit berkerut. Apakah kamu berhasil mengetahui dengan siapa dia bertemu? Charlie menghubungi saya kembali. Sudah dipastikan dia menghubungi seseorang dari Eastern Falcon. Melalui Jerry, kata Patricia, suaranya dingin. Ini berarti Doretta memiliki hubungan dengan Eastern Falcon, membuat kunjungannya ke rumah Ellar menjadi mencurigakan. Lampu Lulu menjadi pucat. Jadi, Doretta terlibat dengan Eastern Falcon. Pengungkapan ini akan membuat menjelaskan berbagai hal kepada Dexter dan Emma yang sulit, terutama karena Doretta adalah sepupu jauh Ellar. Tapi Patricia menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa memastikan dia bersama Eastern Falcon. Alasan Jerry. Apakah ada yang menghubunginya masih menjadi misteri. Yang kami tahu pasti adalah targetnya adalah Baikop. Yang membiarkan Doretta tinggal bersama Paman Dexter dan keluarganya cukup berisiko. Ekspresi Nicole tumbuh serius. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Lulu.
Nadanya khawatir. Patricia menjawab, Doretta menyebutkan dia melamar ke sebuah perusahaan yang membutuhkan referensi untuk menjamin. Saya sudah menyelidikinya, dan perusahaan itu sudah tidak ada lagi. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Apa langkah kita selanjutnya? Lulu menatap Nicole, jelas-jelas cemas. Apakah kita langsung ke Dexter dan Emma? Mempertahankan seseorang seperti Doretta merupakan risiko besar. Nicole menggelengkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya. Kita tidak bisa terburu-buru. Melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa mungkin akan membuat orang waspada. Bab 3120. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Lulu dengan penuh kekhawatiran. Mari kita awasi Doretta untuk saat ini, untuk melihat siapa dia sebenarnya dan apa yang ingin dia lakukan, Nicole. Diputuskan. Mengingat Doretta sudah pindah ke rumah Ellar, sepertinya targetnya adalah Ellar. Sekarang, mereka menduga identitas Doretta bermasalah. Pengawasan bisa lebih difokuskan, berpotensi mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Memberitahu Dexter dan Emma secara langsung tidaklah ideal tanpa bukti nyata. Terlebih lagi, bahkan jika mereka mempercayai kecurigaan tentang Doretta, dia mungkin akan menemukan cara lain untuk mencapai misinya jika rencana awalnya digagalkan. Itu bisa menyebabkan bahaya yang lebih besar di luar sana. Kendali mereka. Baiklah kalau begitu. Lulu pun setuju dengan berat hati, memahami alasan Nicole. Nona Riddle, biar saya yang urus masalah ini, tawar Patricia, tatapannya berubah serius. Baiklah, Nicole setuju. Karena Patricia telah menemui Doretta dan telah menyelidikinya, dia memang paling cocok untuk menangani pekerjaan tersebut. Jika Anda menemukan sesuatu, jangan ambil risiko. Kita harus mendiskusikan temuan apapun sebagai sebuah kelompok, Lulu memperingatkan. Patricia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mengerti. Nicole tersenyum tipis. Baiklah, jangan terlalu khawatir untuk saat ini. Ayo makan. Dengan anggukan tanda setuju, Lulu dan Patricia memulai makan malam mereka. Ini baru permulaan dari penyelidikan, dan mereka yakin penelitian rahasia yang menyeluruh pada akhirnya akan membawa kejelasan pada situasi tersebut. Setelah makan siang, Patricia meninggalkan Riddle Corporation lagi. Nicole, haruskah kita memberitahu Ellar tentang ini sekarang, agar dia bisa berjaga-jaga? Lulu menyarankan. Bahkan jika mereka tidak beritahu Dexter dan Emma, Ellar harus diberitahu. Kita serahkan saja pada Patricia. Dia akan tahu kapan dan bagaimana memberitahu Ellar, jawab Nicole lembut. Kalau begitu, kita tunggu saja kabar selanjutnya, desah Lulu. Apa sebenarnya yang direncanakan Everett? Kilatan dingin melintas di mata Nicole. Kita akan segera tahu. Dengan Everett memiliki Doretta di sisinya, Nicole percaya bahwa Patricia akan segera mengungkap kebenaran, dan semuanya akan terungkap. Lulu mendesah dalam-dalam. Jangan terlihat begitu putus asa. Segalanya tidak seburuk yang terlihat. Setidaknya kita menyadari situasinya sebelum apapun telah terjadi, kata Nicole sambil tersenyum meyakinkan. Saya pikir Everett sudah bertindak terlalu jauh. Dia harus ditangkap lebih cepat daripada nanti, kata Lulu. Dengan gigi terkatup. Baiklah, kembali bekerja, Nicole menghiburnya dengan menepuk bahunya. Lulu mengangguk. Baiklah, aku akan kembali ke pokok permasalahan. Dan kamu, jangan terlalu memaksakan diri. Mengerti? Jawab Nicole sambil kembali ke mejanya untuk duduk. Mengambil sebuah dokumen, Nicole meliriknya, tapi pikirannya melayang kembali ke Everett. Targetnya selalu Ellar. Dia bertanya-tanya apakah dia telah melewatkan petunjuk apapun. Apakah Ellar memiliki beberapa bukti yang merugikan Everett? Pikirnya, satu mungkin kali ini, kita bisa mendapatkan petunjuk penting atau bahkan konkret. Bukti dari Ellar yang dapat mengungkap Everett sepenuhnya. Ekspresi Nicole menjadi gelap karena pikiran-pikiran ini, memancarkan hawa dingin yang mengintimidasi. Jika memang begitu, aku tidak akan membiarkan Everett menemukan jalan keluar, dia bersumpah dalam hati. Everett Riddle, setelah semua ini, memang saatnya untuk melunasi hutang. Segala sesuatu yang Anda hutangi harus dibayar kembali.